Shalom, selamat pagi semua. Selamat Shalom. malam berarti di New York ya. Ya kami merupakan eh, privilege satu kebaikan Tuhan ya kita bisa share ada di tempat ini. Ya kami sendiri melayani di bidang parenting dan juga marriage. Memang itu adalah beban pelayanan kami semua ya. Tuhan karuniakan kami 4 anak ya. Dan kami sudah menikah 31 tahun ini, dan kami mau terus melayani di bidang pendidikan dan juga di bidang parenting. Nah, hari ini topik yang kami pilih itu adalah Raising a Godly Generation. Nah, kenapa demikian kita pilih ini? Karena kita menyadari bahwa dunia yang di mana kita hidup ini semakin kejam, terutama untuk anak-anak yang nanti kita akan didik dan akan latih. Ya, tadi beberapa isu yang mungkin relevan banget ya, ada LGBTQ, ada violence, kekerasan, dan sebagainya. Saya pikir itu satu tantangan bagi kita semua. Dan yang jelas, mendidik anak bukan untuk kita, karena anak itu adalah milik Tuhan dan bukan milik orang tua. Sehingga kita harus mengacu kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Nah, di dalam kitab Mazmur 112 ayat 1 dan 2, dikatakan seperti ini, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, dan angkatan orang benar diberkati. Apa artinya? Kita percaya bahwa Tuhan mempercayakan anak-anak dalam keluarga kita, mereka akan menjadi perkasa dan diberkati. They are righteous, will never be moved. Jadi orang yang benar itu tidak akan bisa digoncang dan tidak akan bisa dipindahkan. Ini menjadi satu iman kita, bahwa anak-anak kita meskipun ada di dalam lingkungan yang sulit, tetapi mereka staying positive in the negative world dan staying godly in the ungodly world. Tidak mudah, tapi itu adalah bagian yang kita harus kerjakan dengan serius ya. Ya, kita tahu bahwa di dalam Alkitab ada Daniel, ada Yusuf, ada Esther, yang semuanya menjadi satu teladan iman, di mana Tuhan tempatkan di dunia yang sulit, tetapi mereka tetap ada di dalam kebenaran hidup dan bahkan menjadi berkat bagi orang di mana mereka ditempatkan. Nah, tapi challenge apa yang mereka alami ya? Nah, terutama bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, challenge-nya sangat luar biasa. Dan itu sudah dinubuatkan atau dituliskan di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat kedua sampai ayat keempat. Dikatakan bahwa pada akhir zaman ini manusia akan mencintai dirinya sendiri dan mereka itu akan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, akan menjadi pemfitnah, dan mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat dan tidak berpikir panjang, belaka tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, ada 2 poin yang saya highlight di sini yang berkaitan dengan masalah anak kita ya, yaitu berontak kepada orang tua. Nah, anak-anak hari ini rasanya akan beda kalau kita bandingkan dengan generasi di mana saya dibesarkan, di mana anak itu punya respect dan takut kepada orang tua ya. Tapi hari ini kita melihat anak-anak kita itu mereka dibesarkan dalam dunia di mana sosial media dan sebagainya punya pengetahuan dan itu akan menimbulkan satu mendidik untuk mereka itu lebih banyak berargumentasi dan tidak mudah untuk submit. Nah, yang kedua tidak memperdulikan agama karena bagi mungkin beberapa orang menganggap agama itu sesuatu yang sudah kuno dan bahkan lebih banyak membatasi daripada memberikan kebebasan. Jadi challenge kita hari-hari ini no truth, rebellion, ignorance, orang itu nggak bisa self control dan tidak berpikir panjang, lebih banyak
immediate gratification, jadi lebih ingin memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya saat ini. Nah, budaya akibatnya menimbulkan atau menghasilkan satu budaya seperti apa? Paling tidak di sini ciri-ciri young generation yang dimana kita hidup hari ini ada 3 hal. Yang pertama itu immediacy. Jadi kalau hari ini orang misalnya berkumpul ya, hal yang pertama yang ditanya itu internet. Ya. Begitu nggak ada WiFi, mulai marah, mulai mood-nya jadi tidak enak gitu ya. Sehingga karena semuanya itu instan, cenderung itu jadi cepat bosen. Kalau nggak berganti-berganti itu ada sesuatu yang menjadi boring. Kita sering sangat dengar perkataan-perkataan ini. Bahkan kalau di gereja, khotbah itu maunya singkat, cepat, selesai. 1 jam kalau bisa semuanya udah mulai dari pujian, khotbah, selesai. Nah itu adalah satu ciri dari culture di mana kita hidup hari ini. Yang kedua, sensuality, hungry for senses ya. Entah itu mata, entah penciuman, entah pendengaran. Itu semua distimulasi dengan luar biasa dengan sosial media, sehingga kita itu akibatnya engage kepada sosial media lebih banyak dan kita punya waktu yang kurang untuk ngobrol dan komunikasi secara fisik. Ya, puji Tuhan hari ini kita bisa menggunakan sosial media atau Zoom ini untuk berkomunikasi atau untuk ngobrol, untuk diskusi. Tapi yang jelas satu hal yang meskipun hungry for senses, tapi relasi dengan papa itu banyak hilang. Padahal itu menjadi satu kebutuhan yang pokok ya, terutama untuk anak-anak ketika dia masih kecil. Tidak berarti bahwa anak ketika kita sudah besar tidak butuh sentuhan ayah, tapi paling tidak waktu kecil kita harus fokus hal itu. Dan itu akan menjadi rentan terhadap pelecehan terhadap oleh orang-orang yang berotoritas. Ini banyak sekali kita hadapi dan kita dengar dan kita saksikan di dunia sekitar kita. Nah, yang ketiga, culture itu menjadi permisif. Artinya itu no rule. Dengan satu jargon kita menghargai, tapi akhirnya kita sendiri kompromi. Kita nggak punya nilai kebenaran yang kuat gitu ya. Nah, akibatnya kita terlalu gampang untuk dipengaruhi oleh dunia ini atau oleh nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini. Nah, menghasilkan apa? Yaitu yang disebut dengan disconnected generation. Jadi memang generasi saat ini itu sudah terpapar dengan begitu banyak tawaran-tawaran yang lebih menarik ya tampaknya. Ya tadi kok Mas Bud, saya panggilnya Mas Bud ya, bukan Pak Budi atau bukan Budi, panggil Mas Bud. Jadi kok tadi Mas Bud jelaskan ya bagaimana tentang kurangnya kehadiran ayah, kurangnya sentuhan, bagaimana semua maunya cepat dan sebagainya. Ya itu akhirnya sebenarnya manusia itu suka untuk bersosialisasi, benar ya? Sebenarnya suka. Ya, entah dia mau dengan siapa saja yang bisa memenuhi akan kebutuhan dia. Nah, keluarga terdiri dari individu-individu yang juga memiliki kebutuhan tersebut. Dan sayangnya mereka tidak sabar untuk menunggu anak-anak siap untuk menjadi teman bicara yang enak. Dan anak-anak tidak mengerti bagaimana untuk mengakses orang tuanya yang sedang sibuk untuk mencari kebutuhan bagi anak-anaknya, bagi mereka sendiri. Nah, ini kemudian generasi ini akhirnya orang tua juga connect dengan teman-teman sebayanya dan anak-anak connect dengan teman-teman sebayanya, sehingga di dalam keluarga justru jadi tidak connect, jadi disconnected. Nah, bagaimana hal ini ya sangat disayangkan ketika kita secara emosi kita tidak terbangun dengan baik ya, tapi hanya terbangun di dalam secara gadget ya, elektronik. Nah, hubungan yang tidak terbangun ya, teman itu lebih berharga lebih daripada orang tua, termasuk orang tua saya kira ya ini punya masalah yang sama ya. Jadi kalau ada masalah
mereka tidak lari kepada keluarga masing-masing, tapi mencarinya di luar. Entah itu dengan hamba Tuhan, dengan konselor, dengan siapa saja, atau dengan teman. Ya, karena tidak ada yang peduli, tidak ada yang update juga. Kamu gimana kemarin kabarnya? Kamu yang kemarin kita bicarakan, sekarang kamu gimana? Itu tidak ada yang peduli. Bahkan ya tidak tersirat bahwa kita mendoakan dia. Ya, jadi hubungan yang terbangun ini perlu sekali untuk kita fokuskan. Kenapa? Karena manusia bukan hanya terdiri dari tubuh dan roh, tapi juga ada jiwa di sana. Dan jiwa terdiri dari kemauan, perasaan, dan pikiran. Ya, coba dari 3 itu ya. Kita sudah biasa ya untuk tukar pikiran katanya ya, untuk sharing pikiran kita. Kita juga bilang kemauan kita. Tapi perasaan itu akhirnya menjadi sesuatu yang private. Ya, jangan kamu nggak usah tahu perasaan saya. Itu area privat saya. Jangan sampai saya diketahui oleh orang siapa saya sebenarnya. Kenapa gitu loh? Padahal kalau misalnya saya dengan suami saya, ya kita sebagai pasangan suami istri, ketika kita sharing perasaan, itu kita menjadi lebih dekat. Tapi ketika kita tidak tahu perasaan dia seperti apa, saya juga tidak mau sharing perasaan saya, maka sebenarnya dia tidak kenal, kita tidak saling mengenal satu sama lain. Coba deh, kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol ya, yang deep itu ya, kita bisa sharing perasaan. Bukan hanya cerita tentang anak, tadi di kantor gimana, papa saya gimana, mertua gimana, dan sebagainya. Bukan hanya area luar, tapi kita seperti apa. Dan kita akan jauh lebih dekat dan hubungan itu terbangun. Dibikin juga dengan anak-anak. Nah, anak-anak kecil itu perlu dikenali perasaannya. Jadi perasaan itu ada namanya. Dan ingat ya, perasaan itu tuh netral. Jadi kalau misalnya dia bilang, aduh saya tadi teman aku tuh sengkat aku misalnya kayak gitu ya. Lalu kita bilang terus gitu ya, dia cerita gitu kan. Ya, aku jadi marah sekali, nggak boleh marah. Loh, perasaan itu netral, tidak bisa dibilang salah, tidak bisa dibilang benar. Ya, jadi itu netral aja, oke gitu ya. Kamu marah gitu. Nah, terus apa yang kamu lakukan? Respon itu penting. Nah, jadi perasaan itu ada namanya dan seharusnya bisa diterima. Ya, oke gitu. Nah, respon itu yang kemudian kita ajarkan bagaimana ketika dia mengungkapkan perasaannya. Nah, perasaan misalnya anak-anak yang lebih kecil lagi gitu ya, dia kadang-kadang kayak rewel gitu ya, kayak ngegereyang gitu. Nah, kita coba cari tahu kenapa. Ya, oh kamu kenapa? Nggak ngerti kan, nggak ada namanya gitu. Kita bisa tanyakan, kamu kecewa ya? Tadi mestinya kamu mau ke sana gitu ya, cuman ternyata mama nggak jadi gitu ya. Nah, kamu kecewa itu ada namanya, kecewa. Lalu apalagi gitu ya? Oh, misalnya tadi misalnya marah, senang, kamu tuh kayak meluap-luap ke senang, itu tuh ada namanya dan disampaikan. Sehingga ketika dia merasakan hal itu, dia tahu, aku ngerasa ini nih gitu. Nah, bagaimana responnya itu yang kemudian kita ajarkan. Nah, kehilangan kehadiran Bapak, ya, Bapak, ayah itu ada secara fisik, tapi seringkali dia tidak ada secara emosi ya. Jadinya cuman ada aja ya, cuman buat oh ada gitu ya, papa udah pulang. Oh papa mau pergi, ayo saya bye-bye gitu ya. Ayo sun dulu, rangkul dulu, hanya seperti itu. Tapi ketika dia hadir secara emosi, dia mendoakan anaknya, itu keinget ya. Ada satu seorang ayah ya, ini juga ayah, ketika ditanya bagaimana gitu ya pengalaman masa kecil dia sama ayahnya dulu ya. Jadi parenting itu bukan hanya saat ini atau bukan hanya waktu kita belajar sesuatu lalu kita berpikir oh saya akan mendidik anak saya seperti ini nantinya ke masa depannya. Tapi parenting juga merefleksikan siapa saya sebenarnya dulu di parenting seperti apa oleh orang tua kita sehingga saya jadi model seperti ini ya, dan juga pasangan kita seperti apa. Nah, waktu itu dia sharing ya,
apa yang dia ingat tentang orang tua dia. Jadi bilang satu hal yang saya ingat tentang ayah saya adalah ayah saya sering mendoakan saya. Terus dia cerita gitu ya, kalau mau pergi sekolah dia selalu ditumpang tangan sama papanya. Kalau mau tidur dia juga ditumpang tangan, papanya selalu hadir, bukan cuma hadir tapi mendoakan dia sebelum ditumpang tangan, didoakan, ditanya dulu ya, gimana kamu hari ini gitu ya, apa perkumpulan kamu, jadi diupdate. Dan itu dia ingat sekali bagaimana ayahnya itu caring soal kerohanian dia dengan mendoakan dia. Ya, nah, tapi sepanjang hari memang dari pagi sampai sore dia tidak ketemu pada ayahnya oleh karena ayahnya bekerja sibuk sekali. Tapi kehadiran itu yang diingat apanya dari kehadiran kita? Apakah main-mainnya dengan ayah lebih seru? Ya, itu satu hal yang baik juga. Tapi jangan lupa harus ada bagaimana ayah itu digambarkan sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi di mata seorang anak. Nah, kemudian apa lagi? Ya, bergumul dengan rasa berharga dan identitas. Nah, ini anak-anak pada dia waktu dia lahir, ya, dia mendapatkan jenis kelamin pria sama wanita itu lebih dari ayah ya, yang XY itu kan tahu ya. Nah, kalau ketika Adam ya, ketika Adam dia ditugaskan oleh Allah ya, memberi nama kepada binatang-binatang. Nama itu adalah satu karakter. Yohanes ya diberi nama oleh ayahnya, dan Yesus diberi nama oleh Bapa ya, bahwa namanya Yesus. Jadi bukannya Yusuf yang memberikan nama atau Maria ya, bukan Elizabeth yang memberi nama kepada Yohanes, bukan Hawa yang memberikan karakter-karakter atau nama kepada binatang-binatang, tapi ayah. Ya, jadi ayah memberikan identitas, ayah memberikan arah, memberikan kamu tujuannya ini. Ya, nah apalagi ayah itu adalah wakil dari Tuhan, ya, orang tua maksudnya, khususnya ayah wakil dari Tuhan untuk anak-anak tersebut, sehingga dia harus memberikan satu identitas kehadirannya kepada anak-anaknya. Jadi anak-anak perlu dipuji, perlu dihargai, perlu dilihat apa yang dia perlukan. Nah, bedanya apa sih sebenarnya? Ya, papa sama mama. Ya, kalau papa tuh lebih ke arah ya, ayo kamu lihat ke depan, lebih mengutus gitu ya. Tapi kalau mama lebih ke merangkul. Ya, aduh nih, jangan sampai kedinginan, nanti masuk angin. Ya, ini pokoknya semua lah tuh ya, tuh mama tuh kayak begitu ya. Nah, tapi ayah itu kalau misalnya gendong, gimana gendong? Kalau gendong bayi ya, ayah kan mukanya ke depan ya, anaknya diarahkan ke depan. Kalau mama biasanya anaknya diarahkan ke mukanya ke mamanya ya. Jadi memang sudah kelihatan ya perbedaannya papa dengan mama, dan kita saling mengisi satu sama lain. Nah, anak-anak yang zaman sekarang ini ya, dia lebih fokus pada pemenuhan saat ini, pemenuhan sesaat. Ya, jadi saat ini lebih penting daripada masa depan. Padahal kita seharusnya sebagai orang tua kita perlu untuk memikirkan bagaimana ini akan berkelanjutan ke masa depan. Ya, misalnya ya, kasih yang tidak bersyarat ini perlu untuk dilakukan dari sekarang ini. Ya, arahnya kemana sebenarnya ke masa depannya? Arahnya adalah dia akan mengenal bahwa Bapa, ya, kasih Bapa itu tidak bersyarat. Ya, kalau bisa kita didik anak-anak kecil ya. Kalau kasih bersyarat, kasih yang jikalau. Kasih yang tidak bersyarat, kasih walaupun. Ya, jadi misalnya ini mungkin tidak terjadi ya di keluarga-keluarga yang Western, tapi kalau ada mbak, ada yang zaman dulu tuh biasanya masih begini. Kalau kamu nggak habisin makanannya, nanti mami nggak sayang lagi loh. Waduh, ya itu saya pernah dengar loh. Teman saya itu bilang begini, kalau kamu nggak habis makanannya, ntar mami kasih satpam kamu, katanya. Anaknya ketakutan ya, sampai nangis-nangis. Jangan kasih aku ke satpam, katanya. Bahkan ada yang dianterin ke panti asuhan. Lihat tuh, mami mau taruh kamu di sini.
bilang, "Ya ampun kamu nih ya, ini kasih kamu tuh bersyarat atau tidak bersyarat? Habis makannya suka nggak mau habis." Coba bayangin soal makan aja, kasihnya tuh bisa bersyarat loh. Ya padahal apa yang kita mau ajarkan kepada anak-anak, kamu seperti ini caranya kamu hadapin mami papi, ngomongnya kayak begini, kamu punya teman kayak begitu, kamu nggak mau putusin sama dia, ya wah bisa nggak ngaku anak kamu sama mami, gitu. Jadi kasihnya bersyarat gitu, ya. Saat dia tidak taat, saat dia memberontak, kemudian keluarlah kasih yang bersyarat, ya. Nah, hal-hal ini kita harus ingat bahwa kasih yang tidak bersyarat itu akan berkelanjutan ketika dia bertemu dengan Tuhan. Dia memandang Bapa sebagai Allah yang tidak bersyarat kasihnya. Dan ketika dia remaja, dia tahu apapun yang dia lakukan, pintu rumah tetap terbuka untuk dia. Masalahnya gini, ada kadang-kadang ini true story ya. Anak-anak kami cerita gitu, beberapa teman dia yang di Amerika itu masuk ke dalam jadi LGBT lah gitu ya. Dia jadi gendernya juga dia rubah dan semuanya. Lalu dia bilang gitu, apa yang terjadi sih? Kenapa lu jadi begini katanya? Terus dia bilang, dan termasuk dia juga nggak mau jadi Kristen lagi, dia jadi ateis gitu kan. Lalu dia bilang gitu, sebenarnya keluarga saya tuh orang Kristen taat sekali, dia bilang ya, bapak gua, mama gua, semuanya lah pokoknya ya, keluarga besar dia seorang yang taat Kristen. Nah satu kali dia masuk ke dalam pergaulan yang salah namanya. Nah kemudian akhirnya dia jadi gay lah gitu. Dan waktu itu dia masih ingat banget papa mamanya bilang gitu, kalau kamu masih mau seperti itu, kamu tidak termasuk di dalam keluarga ini lagi gitu. Kamu tuh sudah bikin malu nama keluarga. Gitu. Wah dia bilang kalau emang saya bikin malu, saya keluar aja. Keluar sampai kamu berubah, kamu masuk ke sini baru. Dia bilang gitu. Dan kemudian waktu itu dia dalam kondisi yang sangat bimbang, dia ditangkap sama teman-teman LGBT dia diterima di situ, dia sangat pokoknya sangat di welcome lah gitu. Lalu anak saya bilang gitu, coba mam, ya itu sayang sekali kan, kenapa dia tuh diusir katanya. Dan sampai hari ini dia benci sekali sama orang Kristen oleh karena respon dari orang tua seperti itu, respon dari oma opanya, dari kakaknya juga itu tuh dia nggak bisa lupa dan itulah yang namanya orang Kristen dan itu tidak jauh-jauh dari kasih yang bersyarat atau tidak bersyarat. Seharusnya kalau misalnya dia seperti itu, ya dia cuma berharap ya pintu terbuka buat saya, pahami keadaan saya, ya dan ya buat saya orang bisa macam-macam. Tapi anak kami bilang begini, kalau misalnya anak seperti itu, ya kita percaya ada tangan Tuhan yang menjangkau mereka. Ketika keluarga tetap terbuka, keluarga tetap tidak ada masalah dengan dia, maka Tuhan ketika hari sejuk, Tuhan datang ke dalam hati dia, dan lalu dia bilang, ya, memang ada keluarga saya sebagai support system saya, sebagai orang-orang yang mengasihi saya, maka dia akan mudah sekali buat balik. Tapi Tuhan juga yang menjangkau dia. Tapi kalau keluarga sudah menutup, sudah menjadi tembok buat dia dan di sini terbuka, itu akan lain ceritanya dan itulah hasilnya sekarang. Kasih tak bersyarat itu penting dibangun sejak anak-anak masih kecil. Jadi tadi bicara tentang disconnected generation ya, kita menghadapi seperti itu. Tapi apakah ini sesuatu fenomena yang baru? Tapi ternyata Alkitab sudah tulis ya, ribuan tahun yang lalu. Ada angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Di dalam kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang kedua, ayat ke-8, dan ayat 10-11 saya bacakan, dikatakan demikian. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Nah, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain
yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka itu beribadah kepada para Baal. Jadi ternyata bangsa Israel setelah zamannya Yosua itu mereka menyimpang, tidak mengenal Tuhan. Sesuatu yang menarik yang kita pelajari, kenapa sampai seperti ini? Paling tidak saya menemukan ada 3 hal kenapa mereka gagal ya. Yang seharusnya mereka itu membawa bangsa Israel takut akan Tuhan. Yang pertama, ketika mereka masuk di dalam tanah Kanaan, mereka itu sibuk berperang. Sehingga mungkin ya, para ayah, para bapak-bapak itu mengabaikan perannya sebagai imam di dalam keluarga. Sampai di dalam kehidupan mereka itu, mereka tidak lagi punya waktu yang dimana sebetulnya Tuhan mau para ayah itu mengajar anak-anaknya secara berulang-ulang tentang takut akan Tuhan. Nah, hal yang kedua, kenapa mereka gagal? Karena mereka ada di dalam satu hidup yang nyaman di tanah Kanaan. Dikatakan tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madu, artinya nyaman, sesuatu yang enak dibanding di padang gurun di mana mereka itu mengalami satu panas, terik dan sebagainya. Itu mereka alami kering dan tidak ada air dibanding dengan Kanaan yang sangat berbeda. Sehingga Kanaan disebut berlimpah susu dan madu. Artinya apa? Kehidupan nyaman membuat mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu mau bangsa itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau mereka mengalami kemenangan, mereka tahu kemenangan itu datangnya dari Tuhan. Tapi kalau diizinkan Tuhan mengalami kekalahan, mereka tahu juga ada hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Jadi mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan itu satu kata kuncinya. Nah, yang ketiga, mereka itu tidak taat kepada perintah Tuhan. Mereka itu kompromi. Mereka tidak membinasakan musuh yang seharusnya mereka binasakan dan mereka tempati tempat di mana mereka tinggal. Bahkan mereka itu menikah dengan perempuan Kanaan. Nah, ini mereka itu padahal Tuhan bilang jangan mengambil perempuan dari tempat di mana engkau ada. Tetapi mereka menikah dengan sesama bangsa Israel. Artinya bukan berarti mereka itu eksklusif. Tetapi esensi yang mau disampaikan adalah supaya mereka itu tidak menyembah kepada berhala. Karena tadi dikatakan bahwa ketika ada generasi yang lain, maka mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan mereka itu tidak mengenal Tuhan, dan kemudian mereka itu beribadah kepada para Baal. Sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan, karena akibatnya mereka tidak menyembah kepada Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya bangsa Israel itu mengasihi Tuhan. Caranya gimana? Di dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-6 ayat 4-7 ini, ayat ini sering kita dengar, dan ini ayat yang menjadi satu dasar kebenaran di dalam mendidik anak. Dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan mau menegaskan di sini bahwa dengar, kamu ini serius, dengar. Dengar itu artinya bukan hanya mendengar, tetapi taat di dalamnya. Bahwa Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu Esa. Nah, oleh sebab itu, kasihi Tuhan Allahmu itu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan apa yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi, mengasihi Tuhan itu seluruh aspek kehidupan seseorang. Siapa yang perlu melakukan? Jadi, firman Tuhan ini bukan bicara kepada keluarga, tetapi kepada para ayah yang disuruh mendengar itu. Dengarlah hai orang Israel, itu bicara kepada pria-prianya Tuhan, yaitu supaya mereka itu mengajarkannya berulang-ulang. Nah, kalau kita
lihat di dalam ayat ke-7 menarik ya. Di situ ada 4 momen yang sebetulnya momen itu momen yang sangat reguler kita hadapi sehari-hari, tapi itu sangat penting. Jadi dikatakan mengajarkan berulang-ulang dan membicarakan apabila pertama engkau duduk di rumahmu. Kapan kita duduk di rumah kita bersama-sama? Ketika kita makan. Ketika kita sama-sama duduk di meja makan, kita makan, dan kemudian kita bicara tentang hari yang kita lewati dan sebagainya, itu sangat penting kita kerjakan. Lalu yang kedua, apabila engkau sedang dalam perjalanan. Karena di dalam perjalanan itu waktunya cukup panjang, dan kemudian kita tidak lagi dipusingkan dengan banyak hal, kita bisa banyak bicara. Apalagi kalau kita ada di mobil, kita bisa ada bersama-sama dengan anak kita hanya berdua, itu adalah momen yang eksklusif yang Tuhan berikan supaya kita bisa melayani mereka. Dan kemudian apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi ketika mau tidur dan bangun tidur, itu sebetulnya jiwa manusia itu sedang rileks. Ya, jarang orang tidur itu ribut gitu ya. Tidur itu pada waktu seseorang itu rileks, tidak terjadi konflik dan sebagainya. Nah, momen-momen seperti ini adalah momen yang terbaik untuk mengajarkan berulang-ulang dan membicarakan tentang firman Tuhan. Jadi kuncinya adalah membangun hubungan. Next slide. Hubungan adalah kuncinya ya. Jadi ini satu kebenaran yang saya kutip juga, dikatakan demikian. Truth without relationship leads rejection. Rules without relationship leads to rebellion. Discipline without relationship leads to resentment, anger, and bitterness. Jadi ini sering kita hadapi dalam kita parenting anak-anak kita. Kita mengajar kebenaran. Firman Tuhan kita ajarkan. Tetapi karena kita tidak punya hubungan dengan anak kita, apa yang kita katakan itu ditolak oleh anak kita. Meskipun itu sebuah kebenaran. Bahkan itu kebenaran firman Tuhan. Makanya tidak heran ada banyak sekali anak-anak ketika masih kecil itu dia kelihatannya taat dan kemudian datang ke gereja, tapi begitu dia masuk masa teenagers, mereka tidak lagi mau ke gereja. Kenapa? Karena kita kehilangan relationship dengan anak kita. Nah, yang kedua, rules without relationship leads to rebellion. Anak-anak kita itu hari-hari ini anak-anak yang sangat kritis ya. Jadi kalau kita kasih rules, aturan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus begini dan harus begitu, dia selalu menanyakan why. Dan kalau dia tidak puas dengan jawaban orang tua, dan kemudian orang tua memaksa harus melakukan apa yang digariskan, di dalam hatinya itu ada timbul pemberontakan. Mungkin dia bisa melakukan, tetapi hatinya sebetulnya dia tidak ada keinginan untuk melakukan. Mungkin dia bisa diminta untuk berdiri, tetapi hatinya itu sebetulnya duduk. Hatinya tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ada rebellion. Dan pada waktunya ketika rebellion ini dia diberikan satu kebebasan, dia akan meninggalkan kita. Dan yang berikutnya adalah disiplin without relationship lead to resentment, anger, and bitterness. Jadi satu prinsip ya di dalam kita mendisiplinkan anak-anak kita. Jangan mendisiplinkan anak ketika kita sedang emosi, kita sedang konflik, kita sedang mengalami satu hubungan yang tidak baik. Biarkan waktu itu berlalu, sampai emosi kita turun, anak emosinya juga turun, dan kemudian kita ambil waktu, dan kemudian kita membicarakan. Dengan hati yang tulus kita mau merekonsiliasi dengan anak. Dan saya percaya, disiplin yang efektif itu adalah disiplin yang bisa menyentuh hati seseorang anak, dan hatinya berubah. Disiplin bukan hanya merubah perilakunya yang bisa kita lihat ya, tapi disiplin itu yang efektif adalah bisa mengubah hati, dari hatinya itu kemudian muncul karakter-karakter yang baik yang bisa kita nikmati. Artinya, ketika kita bicara tentang raising a godly generation, sebetulnya akhirnya kita, yaitu becoming a godly parent. Ya, next slide. Jadi parent itu yang dimaksud di sini bukan hanya ayah atau ibu, tetapi suami dan istri yang bekerja sama dan sepakat. Jadi ciri seorang
parent atau satu keluarga godly parent adalah suami dan istrinya itu sepakat bekerja sama mendidik anak-anak. Ya mungkin kalau generasi yang di mana saya dibesarkan itu konsepnya kalau ayah itu cari uang, ibu itu yang didik anak. Tapi saya percaya Tuhan tidak mendesain seperti itu. Tuhan mendesain suami dan istri sebagai godly parent yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk membesarkan anak-anak kita. Di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi tugas kita apa? Mendidik. Mendidik itu satu proses yang tidak pernah berhenti. Ketika anak masih kecil kita didik dengan cara ketika dia sebagai seorang anak yang masih kecil. Tetapi ketika dia besar, dewasa, bahkan ketika dia sudah mandiri, ya, itu beda polanya, beda caranya. Tetapi dikatakan di sini, didik orang muda supaya ketika dia tua, dia tidak menyimpang daripada jalan itu. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa pikirkan. Yang pertama tentang kehadiran. Tadi kita baca di dalam kitab Ulangan tadi, bahwa ada 4 momen yang penting dalam kehidupan seseorang untuk mengajarkannya dan membicarakannya. Jadi ada proses berulang-ulang. Kehadiran kita itu supaya kita melakukannya berulang-ulang dengan sepenuh hati, aktif, bahkan one on one, eksklusif ya. Itu penting kita kerjakan. Karena kehadiran itu bicara tentang pribadi kita yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Tidak bisa digantikan oleh uang, tidak bisa digantikan oleh kata-kata, tetapi kehadiran itu mencakup keseluruhannya. Lalu yang kedua adalah godly parent itu perkataannya selalu membangun. Ya, perkataan ini bisa bicara tentang firman Tuhan yang kita katakan atau perkataan kata-kata yang kita bisa kerjakan. Bisa katakan. Karena begini, kalau kritik yang kita sering lakukan, kritik itu memeruntuhkan kehidupan seseorang. Kita perlu ditegur, kita perlu dinasehati, kita perlu diajar, tetapi kita perlu sadar bahwa kritik itu bisa merusak dan akhirnya meruntuhkan. Jadi kita perlu memberikan encouragement, dorongan ya, love bank kita perlu isi kepada hati anak-anak. Kita perlu mendengar, kita perlu memberikan dukungan, itu yang perlu kita kerjakan. Yang ketiga, seorang godly parent bisa memberikan teladan ilahi. Artinya kita punya integritas. Integritas kita adalah perkataan kita, perbuatan kita. Nah, kita perlu menjadi model bagi anak-anak kita. Yesus sudah menjadi model bagi kita, dan kita harusnya menjadi model untuk anak-anak kita. Listen more to Christ and less to others. Kita seringkali lebih banyak berkata-kata ya, tapi kita jarang mengencourage anak-anak kita untuk mendengar apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan tentang setiap pergumulan. Nah, poin yang keempat adalah mendoakan. Ini menarik ya. Kita mendoakan kadang berharap bahwa orang yang kita doakan itu mengalami seperti apa yang kita doakan. Tetapi bicara khusus di dalam parenting, ya mungkin kita mendoakan supaya anak kita itu menjadi anak yang taat, anak yang bisa memuliakan nama Tuhan, itu betul, itu tidak salah. Tetapi pernahkah kita mendoakan, Tuhan, aku berdoa supaya hatiku itu lembut, aku bisa menjadi representasi hatinya Bapa kepada anak-anakku. Jadi mendoakan di sini orientasinya bukan mendoakan orang lain, tetapi doakan diri kita supaya kita bisa inline, bisa cocok dengan apa yang Tuhan mau. Dan yang kelima, saudara, ini yang sangat penting dan menjadi goal di dalam kita mendidik anak adalah bimbing anak untuk terima Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak semua orang yang ada di dalam keluarga Kristen itu sudah diselamatkan. Hanya orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadilah. Hanya orang-orang itulah yang mengalami keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi sebagai orang tua, mari kita bersama-sama membangun generasi yang godly,
tapi dimulai dari mana? Menjadi orang tua yang godly. Kiranya Tuhan memberkati. Sesi ini mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab. Baik, terima kasih, Terima kasih banyak. Pastor Budi dan Budi Pastor dan Ibu Belianti. Belianti. Sekarang kita akan masuk ke sesi question and answer. Sekali lagi untuk Bapak Ibu yang baru join, pertanyaan bisa dikirimkan melalui Zoom chat group di sini atau juga langsung ke WA saya, nomor telepon saya 917-605-6468. Saya encourage untuk Bapak Ibu tidak malu bertanya. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, kita akan belajar bersama-sama. Oke, untuk memulai kami akan bertanya terlebih dahulu, setelah kita menunggu pertanyaan untuk masuk. Silakan, Sisil. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Pastor Budi dan Pastor Berlianti, luar biasa ya pengajarannya, kita sangat-sangat diberkati. Jadi harus mulai dari kita orang tua yang memberikan keteladanan itu bukan hal yang mudah, tetapi kita mampu karena Roh Kudus memberi kita kekuatan. Jadi pertanyaannya ini berhubung kita yang ada para orang tua yang ada di Amerika, di New York khususnya, kan para orang tua sibuk bekerja ya, karena di sini semua kita harus handle sendiri, kerja juga, mengurusin rumah semua sendiri, nggak ada, maksudnya nggak ada orang yang membantu atau keluarga yang membantu. Nah juga anak-anak akhirnya kadang itu tidak mendapatkan cukup perhatian dari para orang tua, dan pertanyaannya kalau misalnya sekarang anak-anak itu sudah mulai bertumbuh beranjak preteen dan mereka diajak ke gereja sudah mulai tidak mau gitu, dengan alasan karena ibadahnya bahasanya nggak ngerti gitu kan, itu kan kendalanya selalu. Kita orang Indonesia, gereja Indonesia, anaknya udah di sini mulai ngomong bahasa Inggris. Lalu peranan orang tua, apakah anak itu ya sudah dibiarkan, nggak usah pergi, atau tetap dipaksa, atau diarahkan, atau apa yang harus dikerjakan oleh orang tua yang mengalami hal yang seperti ini? Itu terima kasih, Pastor Budi. Terima kasih ya. Saya pikir itu relevan banget ya. Itu bukan hanya terjadi di New York, di Indonesia pun juga ngalamin seperti itu. Jadi anak-anak ketika mereka remaja itu sudah sulit untuk diajak untuk kebaktian. Nah, tetapi pertama menyikapi tentang tadi dibilang bahwa semuanya dikerjakan sendiri. Sebetulnya rumah itu adalah tempat miniaturnya kehidupan real di dalam kehidupan kita ya. Ya misalnya chorus ya, kita ngerjakan kegiatan nyapu, ngepel, beres-beres rumah. Sebetulnya ketika anak semakin besar itu semakin bisa dikasih tanggung jawab. Tapi waktu masih kecil pun dilatih untuk terlibat. Itu satu. Jadi bicara tentang kegiatan rumah tangga itu bukan tanggung jawab sepenuhnya papa dan mama atau lebih spesifiknya mama, tetapi adalah kita bersama. Jadi sehingga mereka punya tanggung jawab. Lalu hal yang kedua tentang ibadah ya. Jadi ibadah ini memang perlu dibiasakan di rumah gitu ya. Jadi sesuatu yang menimbulkan satu kesenangan itu pasti akan diikuti dengan sukacita. Nah, kalau kita sampai sulit untuk mengajak ibadah ya, kita mungkin perlu mulai bangun dulu satu waktu bersama dengan keluarga kita. Mungkin ketika makan ada sesuatu yang menarik ya, kita bicarakan sesuatu yang relevan untuk kegiatan dia, lalu kita connect kepada firman Tuhan. Sehingga hadirat firman Tuhan itu ada di mana-mana, ada di meja makan, ada ketika mereka pergi ke mall, ada mereka ketika ada di sekolah, ada ketika waktu mereka diantar ke sekolah dan sebagainya, ada bersama dengan teman-temannya juga. Jadi ketika mereka menyadari bahwa firman Tuhan itu ada di mana-mana, maka itu akan menjadi satu kesenangan. Jadi satu hal yang ketika anak kita sudah remaja ya, menurut saya, adalah bukan mengundang anak masuk ke dunianya kita, tetapi kita belajar masuk kepada dunianya anak. Jadi kita tidak bisa membawa anak itu masuk ke dalam dunia kita sebelum kita masuk ke dalam dunianya anak. Nah, bagaimana prakteknya? Ya kita bergaul dengan teman anak-anak kita.
kita hangout bersama dengan mereka. Ya mungkin belum tentu kita setuju dengan apa yang dilakukan, tapi paling tidak ketika kita ada bersama-sama dengan anak, anak itu menyadari, papi mami saya pun juga tertarik dalam kegiatan saya, sehingga itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita membawa anak-anak itu bersama dengan kita di gereja. Jadi memang kalau anak-anak yang di Indo juga yang sekolah internasional, mereka udah terbiasa juga berbicara dalam bahasa Inggris ya, sehingga lebih fluent daripada dapat bahasa Indonesia. Nah, saya kira tuh kita perlu untuk di rumah ya untuk bicara dalam bahasa Indonesia juga supaya mereka itu mengerti ya bahasa asalnya mereka tuh dari mana gitu. Nah, tapi perlu dikasih pengertian bahwa ke gereja itu bukan hanya mendengar firman, tapi gereja itu adalah keluarga rohani. Ya, jadi bukan hanya firman atau puji-pujian yang ada di sana. Nah, keluarga rohani artinya kita bisa bertumbuh bersama. Kita bisa memiliki nilai-nilai bersama dan bahkan kita memiliki arahan yang sama oleh karena di dalam gereja itu ada arahan-arahan kita mau bergerak kemana yang disampaikan oleh pastor gitu loh, oleh gembala. Nah, kalau kita ngatruk sini, ngatruk sana gitu ya, maksudnya gereja jalan-jalan lah gitu ya, maka kita akan kehilangan kemana kita bergerak bersama-sama sebagai satu keluarga rohani. Ya, jadi itu penting sekali karena pastor itu juga bergerak di dalam satu komunitas bersama dengan pastor-pastor yang lain. Dan mereka bergerak dalam satu arah yang kita percaya itu ada urapan Tuhan di dalam satu korporat dari satu jemaat yang besar. Ya, sering dengar ya bagaimana satu kawanan ya zebra atau apalah itu ya. Nah, kalau ada satu yang terpisah, maka mudah sekali untuk si musuh, yaitu si singa ini, ya, yang memangsa dari zebra yang terpisah tersebut. Jadi satu kawanan itu saling melindungi satu sama lain, dan pemimpin yang diurapi Tuhan akan mengarahkan kawanan ini ke tempat yang aman. Ya, jadi ini perlu untuk disampaikan kepada anak-anak kita bahwa kita ke gereja bukan hanya untuk mendengarkan firman, ngerti atau tidak ngerti, tapi biarlah kita juga berkeluarga rohani bersama dengan saudara-saudara seiman. Nah, kondisi dengan Zoom ini ya, ini pedang bermata dua. Di satu sisi Zoom bisa dipakai untuk menjangkau hal yang lebih luas. Tetapi selama 2,5 tahun kemarin, anak-anak sudah terbiasa kebaktian itu dengan Zoom. Bahkan kita pun sekarang sudah nyaman dengan kebaktian Zoom. Praktis, ya nggak usah kemana-mana, kita tinggal jalankan komputer, udah kita bisa kebaktian. Nah, ini satu challenge lagi. Tapi yang kita perlu lakukan adalah bahwa kita itu sebagai family itu adalah sebagai support sistemnya anak-anak kita. Jadi apapun yang terjadi di luar, apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka, mereka tahu bahwa di dalam keluarga mereka punya orang tua, mereka punya sibling, mereka punya satu support system yang bisa membantu mereka. Jadi kalau misalnya tidak mau ibadah, kita start dengan di rumah, dengan membangun satu suasana bahwa ibadah itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggairahkan, diskusinya enak, diskusi bukan hanya disuruh-suruh, dimarahi dan dituntut, tetapi ada satu komunikasi yang terbuka. Jadi memang itu yang perlu dibangun. Kembali kepada Ulangan pasal 6 tadi ya, membicarakannya dan mengajarkannya berulang-ulang pada waktu engkau duduk bersama, pada waktu engkau dalam perjalanan, pada waktu engkau mau tidur, pada bangun tidur. Nah, 4 momen itu mari kita pakai untuk membangun satu relasi sehingga kehadiran Tuhan itu dirasakan oleh anak-anak kita, sehingga bukan dipaksa ke gereja, tetapi menjadi sebuah kesukaan. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan follow-up dari pertanyaan yang sama. Kalau misalnya ada anak yang sudah mau ke gereja tapi nggak bersama-sama dengan orang tuanya, itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Maksudnya beda gereja atau di gereja yang sama tapi beda? Beda gereja. Oh, beda gereja. Oke.
Nah, ini sebagai anak remaja memang sebuah tantangan tersendiri ya. Karena begini, ketika anak masih kecil, itu mereka komunitasnya adalah orang tua dan anak-anak. Tapi ketika mulai masuk di dalam remaja, mereka sudah punya kemandirian, maka mereka punya komunitas teman-temannya. Dan komunitas teman-temannya itu lebih nyambung dan lebih bisa connect dengan mereka dibanding dengan orang tua yang mungkin dianggap lebih figur otoritas atau mungkin sulit untuk mengerti. Nah, kalau bagi saya idealnya memang bersama-sama dengan orang tua, tetapi kalau mereka bergereja di tempat lain, kita perlu pastikan bahwa gereja di mana anak-anak kita berjemaat itu gereja yang memberikan makanan rohani yang bisa bertumbuh. Nah, caranya bagaimana kita bisa connect dengan mereka adalah mungkin sekali waktu kita bisa datang ke gerejanya, mungkin ketika mereka kembali ke rumah kita bisa tanya tadi firman Tuhannya apa dan kemudian coba dibahas, ditanya, dan kemudian apa yang kamu dapat, apa yang kamu bisa praktekkan dan sebagainya. Jadi tidak dibiarkan begitu saja, tetapi dimonitor, disertai dan didukung ya. Kalau memang itu satu komunitas yang baik dan sehat. Jadi kata kuncinya adalah pertumbuhan rohani. Ya, di dalam pertumbuhan rohani itu kadang-kadang dia tidak bisa masuk di dalam gereja orang tuanya. Oleh karena mungkin satu dan lain hal, ya tadi misalnya ada kendala bahasa, benar-benar dia nggak ngerti sehingga dia tidak bertumbuh rohaninya, dan atau dia tidak punya teman-teman karena teman-teman sekolah dia, tempat dia main itu banyakkan gerejanya tempat lain, gitu ya, lain daerah atau gimana gitu, sehingga dia lebih nyambung di sana. Nah, ketika kita datang ke sana, emang anak-anak remajanya bertumbuh dengan baik, ada pelayanan di sana, sudah terlibat dan sebagainya, ya kita bisa membless dia untuk dia ada di situ gitu loh. Tapi bukan berarti dia tidak pernah mau datang ke tempat kita. Kita saling mengunjungi satu sama lain di mana dia bisa benar-benar melihat juga bagaimana pertumbuhan kerohanian dan pelayanan dari orang tuanya pun bertumbuh di tempat dia pernah bertumbuh di sana gitu. Yang penting peran orang tua jangan marahin anak itu, menganggap bahwa ketika dia berjemaat di tempat lain itu sesuatu yang salah atau sesuatu yang berlawanan. Tapi kita terlibat. Nah, ini proses bagaimana kita masuk ke dalam dunia anak ya. Mungkin sekali waktu kita kunjungi gereja dia, di mana dia berjemaat, kenapa dia tertarik. Nah, kita pelajari, kita diskusikan, sehingga anak itu merasa tidak dibuang, tapi didukung, tapi tetap dimonitor dan dimentor oleh orang tuanya. Dan itu akan membuat dia bahkan bisa memberikan impact, bisa memberikan dampak di mana dia mungkin berkomunitas sesuatu yang baru itu. Oke, baik, terima kasih. banyak. Ini ada pertanyaan juga lagi untuk ini tentang topik pacaran. Jadi pertanyaannya, umur yang ideal untuk anak mulai pacaran itu umur berapa, Pak? Terima kasih. Oke, jadi sebetulnya pacaran itu kan satu ungkapan atau disebut dengan dating ya. Dating itu adalah ungkapan untuk mereka itu mau mengenal satu dengan yang lain lebih. Nah, anak-anak ketika masuk di dalam usia remaja, itu biasanya mulai muncul keinginan untuk eksklusif dengan lawan jenis. Nah, yang kita coba batasin itu adalah bagaimana supaya mereka itu tidak eksklusif ya. Tidak eksklusif. Karena kita nggak bisa membatasi bahwa mereka itu bergaul dan saling eksplor satu dengan yang lain, saling ya tertarik ya. Karena memang by nature setiap orang itu punya ketertarikan ketika dia mulai masuk di dalam masa remaja dan semakin besar. Cuman masalahnya adalah kesiapan mereka untuk membangun relasi. Karena bagi kita punya prinsip begini. Kita itu kalau dating itu arahnya atau ujungnya itu adalah sebuah pernikahan. Jadi dating itu bukan sesuatu yang coba-coba. Dating dengan si A nggak cocok, bisa. Dating dengan si B nggak cocok, bisa. Akibatnya apa? Ketika kita lakukan itu, maka
akan muncul yang namanya luka-luka di dalam relasi mereka, apalagi kalau sudah terlibat terlalu jauh. Mereka mungkin jatuh di dalam dosa seksual, pranikah, dan sebagainya. Itu akan sangat hurt ya, terutama untuk perempuan. Nah, kalau ditanya usia, menurut saya adalah usia pada waktu mereka itu masuk di dalam kuliah, itu adalah waktu yang paling pas ya. Kita selalu kasih ilustrasi begini. Jadi memilih pasangan hidup itu adalah seperti kita itu sedang mengumpulkan sesuatu yang berharga di dalam basketnya kita ya, masing di dalam keranjangnya kita ya. Ya ibaratnya ini kalau kita punya keranjang lalu kita sedang mengumpulkan buah-buah. Nah, yang kita sedang kumpulkan ini adalah potential spouse in the future. Nah, sehingga kita itu punya banyak pilihan di dalam kehidupan seseorang anak itu untuk membangun satu hubungan yang lebih serius. Jadi pada waktu mereka kuliah itu adalah waktu yang paling bagus untuk explore. Tapi kalau kita memang sudah serius ya serius bisa pacaran di dalam momen seperti itu dan akhirnya nanti mungkin mereka kerja dan membangun satu pernikahan di usia mungkin 25, 27 itu sesuatu yang idealnya begitu ya. Tapi kalau ditanya pacaran ya sebaiknya di usia yang masih remaja itu bukan disebut dengan pacaran tapi bergaul dengan secara lebih dalam grup ya. Itu saya rasa itu lebih sehat. Ya jadi anak-anak dalam setiap musimnya pasti kesukaannya beda ya. Waktu dia masih kecil, sukanya kan ada Doraemon, sukanya Barbie. Waktu dia udah SMP, dia lihat udah nggak suka lagi gitu. Dia sukanya yang lain. Waktu SMA mungkin sukanya yang lain lagi. Dan kuliah pun beda lagi. Nah, hal itu biasanya yang saya jadikan ilustrasi kepada anak-anak. Ya, kenapa nggak sekarang? Nanti aja waktu kuliah gitu. Karena yang sekarang kamu lihat kelihatannya dia tuh keren banget ya. Wah, asik banget orangnya. Mungkin ketika kamu beda musim lagi, nanti kamu heran kenapa gue dulu naksir ya sama dia ya, gitu loh. Nah, jadinya waktu yang tepat itu adalah waktu dia masuk masa kuliah. Karena pandangan itu akan berbeda sekali. Dan ketika kamu menikah, kamu memiliki satu pasangan yang memiliki tujuan yang sama, kesukaan yang kurang lebih ya, matching lah sama dia gitu ya. Tapi kalau masih SMP, SMA, ya kamu nggak pernah tahu, dia hanya bilang saya mau jadi ini, mau jadi itu, tapi apakah dia masuk ke sana beneran atau dia seorang yang punya karakter seperti apa sebenarnya masih belum terlalu kelihatan karena benar-benar masih di bawah orang tua. Waktu kuliah, anak-anak sudah lebih mandiri dan kamu tahu model seperti apa orang tersebut gitu. Nah, yang paling penting adalah kita tetap bisa membangun satu hubungan ya. Relationship is very important. Ketika kita punya hubungan yang baik, maka anak itu bisa dengan sendirinya dia cerita tentang pergumulan dia suka dengan si A, dengan si B, dan dia punya penilaian seperti ini. Nah, kalau sudah tercipta satu relasi seperti itu indah sekali. Kita tidak perlu khawatir ya. Ya, kita mendampingi dan kemudian anak-anak itu mungkin bisa belajar juga dalam proses dia bergaul, berteman dengan lawan jenis dan sebagainya. Di situ peran orang tua. Saya pikir begitu ya. Oh ya, terima kasih banyak Pastor Budi, Pastor Belianti. Ini ada follow-up question dari pertanyaan tentang pacaran. Kalau sekarang anaknya sudah terlanjur berpacaran dan pacarannya bukan dengan anak Tuhan ya, maksudnya bukan dengan orang Kristen. Jadi apakah sebagai orang tua memaksakan untuk diputuskan atau memantau atau apa yang harus dikerjakan sebagai orang tua yang istilahnya sudah terlanjur gitu ya, taunya udah terlanjur dan itu pasangannya adalah bukan orang Kristen. Terima kasih. Oke. Jadi hidup ini kan pilihan ya. Jadi pilihan dia kenapa bisa bergaul dengan atau mengambil keputusan pacaran dengan orang itu kan pasti ada satu faktor tertentu yang dia suka. Nah, kalau misalnya dalam kondisi seperti itu orang tuanya justru menjadi musuh dalam tanda kutip ya, dia akan semakin lengket dengan
teman yang dia pacari itu ya. Nah, apa yang kita perlu kerjakan? Kita harus berusaha lebih baik daripada orang yang dia suka gitu. Nah, bukan berarti kita kompromi terhadap nilai-nilai ya. Sambil kita memberikan hubungan, membangun satu relasi, kita tanamkan nilai-nilai bukan sebagai indoktrinasi, tetapi sebagai value, nilai-nilai yang dimana kita mau tanamkan di dalam kehidupan anak-anak. Nah, karena ketika anak itu sudah besar, sudah remaja ya, dia punya pikirannya sendiri, dia punya argumennya sendiri dan sebagainya, yang kadang tidak mudah untuk kita pahami. Nah, satu faktor yang saya percaya dan kami juga lakukan adalah berdoa. Ketika kita menghadapi tantangan seperti itu, kita minta Tuhan campur tangan dan berdoa. Pertama, robah hati kita dulu, supaya kita tidak cenderung menghakimi dan melarang-melarang. Dan kemudian kita jadi get panic gitu ya, sehingga kita melakukan sesuatu banyak hal yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Tapi kita diberikan iman untuk percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membuat event atau kejadian yang membuat mereka akhirnya pisah. Nah, itu yang kita perlu kerjakan. Tapi kita menjadi teman dan sahabat mereka gitu. Jadi jangan sekali-kali ngejelek-jelekin anak tersebut ya, kepada anak kita gitu. Ya, maksudnya ntar masuk neraka loh kamu kok sama dia. Kamu hati-hati loh, itu orang tuh bisa membawa kamu jadi sesat loh gitu. Jadi waktu kita menjelek-jelekan anak tersebut, maka ketika dia ngomong kepada anak itu ya temannya dia, ya nanti temannya bisa aja sok baik gitu ya. Ya udahlah kalau orang tua kamu nggak setuju gitu ya udah kamu balik aja, saya mah nggak mau ganggu keluarga kamu lah. Kan jadi kelihatan dia baik, kita makin jahat ya. Oke begitu gitu loh. Nah jadi memang jangan jelek-jelekin anak orang. Ya, tapi kita semakin baik dengan anak kita sendiri dan kita walaupun hati kita sedih ya, tapi kalau misalnya dia tanya gitu, ya sebenarnya papi setuju gak aku sama dia? Ya, papi sedih loh kalau misalnya kamu tuh akhirnya married sama orang yang belum mengenal firman oleh karena dia adalah seorang yang tidak tahu mungkin ya bagaimana gitu ya. Tapi kita why not juga kita berdoa gitu, biarkan Tuhan yang campur tangan dalam hal ini. Kenapa tidak? Ya karena kalau misalnya dia seorang pria ya misalnya si temannya ini anak kita perempuan, ya bagaimana kita dipimpin oleh seorang yang tidak mengerti firman gitu kan? Ya tapi saya bukannya bilang tidak dari sekarang, tapi saya sedih kalau misalnya dia tidak mengenal Tuhan dan kalian akan sampai dalam pernikahan gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya dia wanita juga kita jelaskan gitu. Bagaimana dia mau tunduk kepada kamu kalau hatinya tidak didrive oleh firman karena kamu pun bukan orang yang sempurna ya, tapi seorang yang wanita ilahi dia tuh mau tunduk kepada suaminya walaupun suaminya melakukan perbuatan yang di luar firman. Tapi tanpa perkataan dia tuh bisa tetap gitu ya melayani. Nah, kamu rindu gak kayak gini? Nah, hal-hal seperti ini mungkin dibicarakan. Kita tidak memaksa mereka putus, tapi kita menyampaikan kesedihan kita, concern kita kepada anak kita. Ya, bukan malah jelek-jelekin anak-anak lain. Ini kondisinya seperti ini gitu. Let's pray gitu loh. Jadi harus dibawa kepada kebenaran firman, tapi bukan dengan cara yang konfrontatif, tetapi gitu ya. kita mencoba untuk berdiskusi. Sehingga kita belajar apa sih sebetulnya esensi dari pernikahan, apa esensi daripada keluarga dan sebagainya. Dan mungkin kalau di situ kita menyadari bahwa ada sesuatu yang kurang dalam keluarga kita sendiri, ya kita belajar memperbaiki diri. Karena saya percaya gini loh, anak itu kan punyanya Tuhan. Yang lebih concern kita atau Tuhan? Tuhan. Jadi artinya kalau sampai anak-anak kita itu mungkin kenal dengan orang yang belum kenal Tuhan dan tertarik, saya percaya Bapak di surga itu lebih concern kepada kehidupan anak ini. Dan ketika kita berdoa, kita minta hatinya Bapak di surga itu supaya kita bisa menjangkau kembali anak-anak kita yang mungkin sudah terlanjur hatinya itu suka ya sama orang itu. Dan kemudian ya kita sebagai orang tua yang kita membawa dia dekat dengan kita.
Anak-anak kami pernah dekat dengan orang-orang yang ya Kristen tetap, cuman memang kehidupannya tidak di dalam satu standar yang benar lah gitu. Nah, tapi kemudian akhirnya mereka rela untuk melepaskan. Ada satu hal yang cukup konsisten yang mereka sampaikan, ya. Ketika aku bandingin, ya, papi mami itu jauh lebih baik, aku kurang apa sebenarnya di keluarga ini. Ya, dan kemudian dalam perkara tersebut Tuhan menunjukkan bahwa lihat nih, kamu mau hidup sama orang kayak gini. Kamu lihat nih, kamu mau hidup orang kayak gini. Itu kelihatan semua dari sosial media mereka. Ya, ada yang ikut inilah, ikut itu. Waduh, aku mah nggak bisa nih hidup sama orang kayak gini. Itu dapat dari mana? Kalau bukan Tuhan yang menunjukkan, Tuhan yang mengarahkan hati mereka. Sampai akhirnya kita berdua bilang gitu ya, kalau tidak ada campur tangan Tuhan, itu tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan mulai bekerja, tapi kita yang membuat tembok untuk mereka, ya, dengan marah-marahi, dengan apa, mereka terlalu gengsi untuk balik lagi kepada keluarga kita dan berkata, aku putusin dia. Ya, itu agak sulit untuk anak kita berkata seperti itu gitu. Jadi buka pintu selalu untuk anak kita, selalu baik dengan dia. Dan ketika Tuhan bekerja mudah sekali, tidak ada pergumulan untuk dia kembali kepada kita dan masuk ke dalam rangkulan kita. Okay? Baik, Terima kasih banyak, Ya. luar biasa ya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus saya lakukan sebagai ibu terhadap anak yang berumur 10 tahun yang menolak untuk diajak berdoa bersama sebelum tidur? Terima kasih. Nah, itu kenapa ya dia menolak? Mungkin maksudnya apakah doanya kepanjangan atau gimana gitu ya. Nah, itu ada hal-hal yang mungkin kita tanya kenapa gitu ya. Mungkin ya kalau misalnya 10 tahun itu dia terganggu main gamenya misalnya ya gitu lah. Nah, kita perlu ada pembatasan dulu secara umum dari main game atau hal-hal yang lainnya gitu ya. Nah, atau mencari waktu ketika dia itu dalam kondisi harus tidur pada saat itu. Nah, berdoa bersama itu tidak harus duduk. Kemudian dia berdoa, ayo mami mau dengar gantian doanya biar adil gitu. Tidak harus seperti itu. Tapi kita berdoa membelai-belai dia, bless dia, tumpah tangan dia, itu nggak apa-apa. Ya, karena memang dalam segala sesuatu itu perlu waktu sehingga anak terbangun trust-nya bahwa dia nggak diapa-apain. Ya, maksudnya apa? Hidupnya tidak makin susah. Ya, anak kami itu yang paling kecil ya, itu paling takut kalau misalnya dia ada biru ya di badan dia, lalu dipencet gitu loh. Kan sakit ya, misalnya kebentur kan biru. Lalu pegang-pegang, terus dipencet gitu loh. Ya, itu paling takut gitu loh. Karena dia pernah waktu ada masa teman-temannya suka gituin dia. Jadi dia rasanya takut kalau misalnya memarah itu dipencet. Nah, khusus kepada saya, ya itu saya membuktikan bahwa saya tidak akan pernah iseng pencet memarnya dia, lebabnya dia gitu loh. Jadi sehingga dia selalu aman kalau misalnya kasih, sudah kenapa dia langsung dia sodorin gitu ya. Awalnya dibilang jangan pegang ya mam, ya dia bilang saya nggak akan pernah membuat kamu sakit, nggak akan pernah saya isengin kamu, dan itu saya buktikan selama berbulan-bulan sehingga dia tuh benar-benar aman dan selalu dia kasih lihat saya dengan aman. Nah, ini berlaku di semua area. Ya, jadi kita harus membuktikan bahwa saya tidak akan ngerjain kamu, saya tidak akan membebani kamu dengan hal ini sampai akhirnya terbangun kehausan itu. Bagaimana bisa terbangunnya? Dia melihat doa-doa itu dijawab. Dia melihat bagaimana Tuhan itu hadir di dalam kehidupan dia. Dan memang ini adalah campur tangan Tuhan. Kita tidak bisa minta-minta Tuhan atau gimana, tapi Tuhan selalu tahu bagaimana peran dia di dalam kehidupan seorang anak dan membackup kita sebagai orang tua sehingga nama kita di depan anak itu harum. Kalau nggak gimana anak kita mau dengerin kita. Nah, jadi percayalah kita tidak sendiri. Selalu ada urapan dan hikmat Tuhan waktu kita melakukan peran kita sebagai orang tua. Jadi dalam case-case ini kita harus lihat, oh apa nih masalahnya?
apakah saya bisa melakukan sesuatu untuk anak saya bisa berdoa. Nah, mungkin dia pasif aja, kita yang aktif. Kita yang berdoa, bless dia. Oh, dia tidur kok, gitu ya. Kenapa nggak mau, gitu ya. Tapi kalau sampai dia nggak mau juga, ya udah. Ya, kita cuma bisa bilang, Mami doakan kamu dari kamar, gitu. Ada satu kejadian ya, ini temannya anak kami, ya. Dia bilang, saya ini ateis ya, anaknya sudah kuliah waktu itu ya, sudah master gitu. Dia ateis, anak kami kan Kristen gitu. Kemudian anak kami berusaha untuk menyampaikan firman. Lalu dia bilang, saya nggak mau dengar lagi kamu ngomong firman. Ya udah, saya doain. Jangan pernah berdoa buat saya, dia bilang gitu ya. Loh, saya nggak doain kamu di depan kok, dia bilang ya. Saya doain kamu di tempat kos saya, dia bilang, kata anak kami gitu. Terus dia bilang, ya pokoknya nggak boleh doain kami. Pokoknya nggak boleh doain saya, katanya. Terus ada anak-anak kami bilang gini, ya udah aku diem mam kok kayak gitu ya, tapi aku terus doain dia gitu. Nah, tapi ternyata ada momen-momen di mana dia lihat anak ini banyak sekali Tuhan tuh beracara dalam kehidupan dia gitu, sehingga akhirnya mau nggak mau dia bilang ya udah doain deh, doain gua aja, katanya. Tapi nggak usah doain langsung ya, doain di rumah aja. Berarti ada hal-hal yang memang kita lihat Tuhan itu Tuhan yang hidup, yang beracara terus dalam setiap musim kehidupan seseorang. Tapi ada orang-orang yang berdoa, walaupun tidak langsung, tidak sentuh atau tidak ajak dia berdoa, tapi semua doa itu dijawab oleh Tuhan dengan caranya yang luar biasa. Ya, satu hal yang Tuhan ingatkan ya, seseorang itu bisa diajak bicara berkomunikasi dengan baik itu adalah karena kita membangun jembatan. Dari jembatan itu dibangun dengan yang disebut dengan bahasa kasih atau love language. Itu efektif sekali untuk membangun satu relasi. Jadi dikatakan Gary Chapman, bukunya dalam Love Language, ada 5 bahasa kasih. Yang pertama adalah tentang kata-kata. Yang kedua adalah tentang pemberian. Yang ketiga adalah tentang act of service. Yang keempat adalah quality time. Dan yang kelima adalah physical touch. Nah, dari 5 itu adalah satu sarana yang kita bisa pakai dan kita amati daripada kehidupan anak kita, dan kita bisa praktekkan. Dengan cara seperti itu terjadi hubungan yang baik, sehingga akhirnya nanti pada momen tertentu kita bisa ajak berdoa karena dia punya love bank yang cukup. Hatinya itu ibaratnya kita deposit selalu hal-hal yang baik, sehingga dia melihat orang tuanya atau mamanya bukan sebagai sesuatu figur yang kalau ketemu itu cuma ada tuntutan, ada marah, ada sesuatu kritikan, tetapi sesuatu yang menyenangkan. Nah, kita mungkin perlu evaluasi seperti itu. Apakah karena dia lebih tertarik gadget, atau karena dia punya hubungan atau pengalaman yang tidak baik dengan orang tuanya, dan sebagainya. Itu perlu kita gali ya. Dan saya percaya Tuhan lewat Roh Kudusnya akan mengingatkan kita tentang hal-hal itu. Ya, mudah-mudahan bisa berhasil untuk yang bertanya. Iya, terima kasih banyak. Ini pertanyaan terakhir ya, Pastor Budi dan Pastor Berlianti. Ini pertanyaan sekarang sebagai orang tua gitu ya. Kita sebagai orang tua yang mengasihi Tuhan, dan kita akan melihat kehidupan zaman sekarang seperti ini, dan kita belajar, kita berusaha setiap hari itu membawa anak-anak untuk suka baca firman bersama, kita doa bersama, dan itu udah kita berusaha membuat seperti suatu habit, suatu kebiasaan, jadi seperti suatu disiplin. Dan itu juga udah lumayan berjalan cukup lama, sudah beberapa tahun. Tetapi kok kesannya, feelingnya itu kayaknya masih tetap anak itu kayak nggak enjoy, dan mereka itu lebih suka, maksudnya feelingnya kayak ada penolakan gitu. Rasanya, aduh kalau udah dengar, ayo baca firman bersama, ya sudah komplain dulu, atau muji Tuhan bersama udah kayaknya nggak suka duluan gitu ya. Ini berbicara tentang anak-anak yang usianya usia 12 dan di bawah 10 tahun. Jadi SMP dan SD gitu ya Pak ya, dan Ibu. Jadi pertanyaannya kadang itu sebagai orang tua itu berpikir apa yang salah begitu ya. Lalu apakah
harus terus diteruskan seperti itu, atau ada cara-cara tips-tips yang bagaimana untuk bisa membuat itu lebih menarik seperti itu kan? Sebagai orang tua kita punya kerinduan, kita belajar ingin anak-anak itu mengalami Tuhan secara pribadi mulai dari kecil begitu ya, kenal Tuhan, dengan kita bawa mereka seperti itu. Tapi kadang itu sepertinya kok susah gitu untuk masuk. Ya, jadi bagaimana tips-tipsnya? Terima kasih. Jadi menerima Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi itu berbeda dengan mengalami Kristus secara pribadi. Ya, itu beda ya. Jadi terima Tuhan, Tuhan, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan kayak itu ya. Itu ya, percaya di hati dan mengaku di mulut. Itu berbeda dengan mengalami Kristus secara pribadi. Ya. Kemudian dia menjadi lahir baru, wah senang mau baca firman, benar-benar sungguh-sungguh, itu beda. Ya, kenapa? Karena yang pertama itu adalah keputusan kita. Ya, anak tersebut dan itu didorong oleh orang tua atau guru sekolah minggu dan sebagainya. Tapi yang kedua, itu ketika itu benar-benar terserah Tuhan. Tuhan mau melawat dia mengalami dia secara pribadi, itu berbeda. Kita mengalami lahir baru, ingat ya masing-masing ya, kasih yang mula-mula. Dan itu waktu mungkin berbeda momennya dengan saat kita mengaku terima Yesus. Nah, anak-anak bisa mengalami hal yang pertama, tapi belum mengalami yang kedua, sehingga mereka rasanya kayak terpaksa. Yesus tuh kayak tetangga aja gitu loh, belum hidup di dalam kehidupan dia. Tapi ada satu firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16 katakan gini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi dari kecil ini peran kita ya, orang tua ya atau guru sekolah minggu, dari kecil kita sudah memberikan mereka pengenalan akan kitab suci. Apa gunanya? Yang dapat memberi hikmat dan menuntun mereka kepada keselamatan. Jadi hanya menuntun saja, tapi soal Yesus melawat hati mereka sebagai teman pribadi mereka, hidup dalam mereka, itu urusan Tuhan. Kita tidak bisa bilang, pokoknya Tuhan harus, nggak bisa. Itu benar-benar murni haknya Tuhan untuk datang kepada Dia. Ya, jadi menuntut pada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Apa aja isinya? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Ya, jadi kita lakukan bagian kita saja, mengenalkan mereka kepada firman, kepada kitab suci, karena percayalah, kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya, jadi kalau kita kerjakan bagian kita, maka bagian Tuhan adalah menyelamatkan seisi rumah kita. Nah, peran kita bukan hanya hal itu, tapi kita juga menjadi teladan. Kita berdoa, kita menabur firman, menjadi teladan, dan lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam keluarga kita. Nah, hari ini salah satu pergumulan kita, bukan hanya anak, kita juga, pikiran kita lebih banyak isinya sosial media dan berita-berita dari luar daripada firman. Sehingga kayak firman itu akhirnya tergeser, akhirnya nggak punya tempat di dalam pikiran kita. Nah, kemungkinan anak-anak itu punya gadget atau punya social media time lebih banyak daripada bersama komunikasi dengan kita, apalagi firman Tuhan. Jadi salah satu cara adalah bagaimana kita membatasi waktu untuk anak-anak itu explore dengan internet. Ya tadi mereka itu disconnect dengan kita secara pribadi, tetapi connect elektronik di dunia maya. Nah itu yang cukup bahaya. Yang membuat akhirnya appetite untuk mengenal firman, cari firman itu menjadi berkurang. Jadi kuncinya untuk mesbah keluarga ya, maksudnya waktu sharing firman itu adalah kesejukan suasana. Bukannya pasang AC, bukan maksudnya ya. Jangan tegang. Ya, kalau misalnya ini, kamu gimana sih? Udah dibilang mungkin kemarin kamu ini, itu kan udah tegang tuh. Jadi waktu jadi kepaksa tuh jadi nggak enak gitu loh.
Tapi kalau suasana menyenangkan, update ya, tadi papi gini, mami gimana, wah mami ada humor di situ, ada snack yang enak. Nah, momen itu tuh ditunggu. Mungkin bukan firmannya duluan loh yang ditunggu, tapi suasana yang hangat itu ya. Kemudian ada update terakhirnya, misalnya kita nanti liburan akhir tahun mau kemana nih, ayo kasih usulan dong ini, lalu semua ditampung, lalu dikelola dengan baik semua saran-sarannya. Itu anak-anak tuh seneng itunya, gitu loh. Ada anak kami seneng snacknya, ya misalnya. Nah itu nggak apa-apa, ya jangan dikritik. Ya ini nih masih duniawi nih, kemarin cuma buat kayak gitu. Jadi nggak ngomongin itu, tapi suasana yang sejuk, suasana yang asik, yang hangat, itu dibangun sehingga akhirnya diingat adalah aku nggak mau miss ini. Oleh karena enak suasananya, tapi di dalamnya ternyata ada firmannya gitu loh. Satu hal ya, children love stories. Ya bukan cuma children, kita juga love stories ya, cerita. Apalagi kalau cerita itu cerita tentang hidup kita. Nah ini ada satu quotation yang kemarin saya juga share ke anak-anak, ke keluarga kami ya. The single biggest predictor of high academic achievement is reading to children, not flashcards, not workbooks, not fancy preschools, not blinking toys or computers, but mom or dad taking the time every day or night or both to sit and read them wonderful books. Love stories. Jadi cerita itu bisa dari buku, bisa dari kehidupan kita, bisa dari kekonyolan kita waktu kecil. They love stories. Jadi ketika kita menciptakan satu suasana pertemuan itu, bukan mereka cuma mau dengar firman diindoktrinasi begitu, bukan. Tapi dari cerita-cerita itu kemudian kita bawa kepada kebenaran firman, dan itu akan menjadi satu momen yang diingat. Daripada dia diajar firman, tapi momennya itu momen yang tidak dia sukai, itu akan berat ya. Saya pikir begitu ya. Ya, Ya, baik terima Bapak, kasih terima banyak kasih. ya. Oke, sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Sebenarnya waktu kita sudah habis, tapi saya minta izin Bapak Ibu untuk kasih beberapa menit lagi untuk menjawab satu pertanyaan yang terakhir ini. Saya pikir juga, I think it's very important to answer. Karena dari tadi kita kan ke teenager, ke remaja, nah ini kayaknya topiknya ke adult. Saya akan bacakan pertanyaannya. Gimana? Oh ini dia. Bagaimana anak laki-laki kita yang sudah married dan sudah punya anak, tapi tingkah lakunya tidak menentu terhadap istri dan sama orang tua? Apakah itu terpengaruh dari pekerjaan? Terima kasih. Wah, ini perlu konseling ini. Karena kita nggak bisa menjawab dalam forum, karena persoalannya kompleks ya. Apalagi ketika anak-anak itu sudah dewasa dan punya rumah tangga sendiri. Satu hal yang kita bisa kerjakan, berdoa. Saya kadang, kok berdoa? Saya bukan bilang kok berdoa saja. Berdoa itu punya power untuk mengubah hati manusia. Dan ketika kita berdoa, kita mulai punya hikmat daripada Tuhan. Berdoa membuat hati kita berubah. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu ke anak-anak, berdoa dulu, peperangan rohani dulu. Dan itu kami lakukan dengan setia ya. Kalau kita misalnya mau kasih nasihat ke orang lain, berdoa dulu, perangi dulu, minta hikmat Tuhan. Pasti ada kasih karunia Tuhan yang melimpah sehingga perkataan kita tidak menghakimi, perkataan kita bisa diterima, suasana jadi lembut, dan apa yang kita katakan bisa diterima. Itu sesuatu kasih karunia dari Tuhan. Jadi ketika anak sudah dewasa, sebetulnya itu mereka punya tanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan. Dan ya, kita hanya bisa mendoakan, saya pikir begitu. Jadi siapa orang yang paling mengenal dia, itu akan menjadi perannya penting sekali dalam mengakses dia. Ya, misalnya salah satu orang tua, misalnya ayah, misalnya cukup orang yang dipandang sama dia sangat dia look up, bisa mulai akses.
Ya, tapi ingat semua yang diceritakan itu benar-benar dia percaya tidak akan dibocorkan, ya. Dia merasa aman untuk dia bisa cerita. Karena sekarang sudah man to man, ya, sama-sama orang yang sudah menikah nih. Ya, bukan lagi sama anak, ya, bukan lagi cuma sama sahabat, tapi kita adalah mentor dia, ya, yang dia masih look up, ya, dan kita sebagai orang tua kita juga punya segudang pengalaman, ya, melayani orang lain dan juga mengenal anak kita. Itu kita sebenarnya punya banyak sekali kelebihan, ya, yang dia sadari bahwa saya sedang berhadapan dengan orang yang kenal saya dari kecil, orang yang pelayanan, orang yang bisa dipercaya, dan dia mau untuk dia terbuka di situ. Karena possibility-nya itu besar sekali dengan seorang yang sudah berkeluarga, ya, kalau dia hampir seperti itu. Jadi mungkin jembatan komunikasi atau trust atau hubungan itu yang mungkin sudah rusak, itu bisa terjadi yang membuat dia akhirnya sulit untuk dikasih tahu ya. Jadi sekali lagi relation is very important, sehingga itu membangun trust membuat hati mereka bisa terbuka dan terbuka kepada nasihat, ajaran, teguran daripada kita, karena kita tahu bahwa apa yang kita sampaikan bisa membangun. Jadi banyak hal lah, faktornya tidak sesimpel dalam waktu beberapa menit untuk bicara ini, tapi tetap saya percaya relationship is very important. Kiranya Baik. Tuhan memberkati. Oh iya, baik. Terima Terima kasih kasih banyak. untuk Bapak Budi. Pastor ya, sudah meluangkan waktu. Kami belajar sangat banyak. Saya percaya juga semua yang ada di sini sangat amat diberkati. Jadi kita, hai para parents, Bapak Ibu semua, kita sudah belajar, kita jangan hanya mendengar saja, tapi kita juga menjadi pelaku. Ada poin-poin yang diberikan sangat luar biasa. Saya akan, bagi Bapak Ibu yang mau PowerPoint-nya, saya bisa share. Jadi kita bisa baca ulang, kita bisa renungkan, dan kita juga bisa praktekkan lagi. Kehadiran seorang Bapak adalah sangat penting. Mari kita memulai dengan kita dulu terlebih dahulu. Kita percaya bahwa keluarga kita semua juga akan diberkati. Kita akan sukses menjadi becoming a godly parent dan melahirkan anak-anak yang godly juga. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami mewakil dari BMC New York mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Pastor Budi dan Pastor Berlianti. Mari saudara kita kasih love-nya yang paling besar. Terima Pastor kasih. Budi dan Pastor Berlianti, terima kasih banyak. Kami sangat-sangat diberkati. Ya. Dan kiranya nanti lain kali boleh lagi memberkati kita semua. Dan saat ini kami boleh minta dengan hormat Pastor Budi untuk boleh memimpin kita untuk doa berkat dan juga doa untuk mengakhiri ibadah kita. Persilakan. Mari kita sama-sama bersepakat dan berdoa bersama. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sudah mendengar dan biarlah kami bukan menjadi pendengar tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena kami tahu apa yang kami dengar, Tuhan mau izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami mampu Tuhan diberikan kekuatan dan hikmat untuk raising up a godly generation. Tapi sebelum kami bisa lakukan itu, biarlah Tuhan kami menjadi godly parent untuk anak-anak kami. Kami bisa menjadi teladan, bisa memberikan waktu kepada mereka, bisa mendengar kata-kata kami, kata-kata yang membangun, dan kami membawa mereka mengenal kepada Kristus. Tuhan, itulah kerinduan kami, sehingga mereka menjadi generasi yang kuat, generasi yang diberkati Tuhan, karena mereka memiliki orang tua yang takut akan Tuhan. Kami mendoakan setiap orang yang hadir pada hari ini, mereka memiliki hati-Mu Tuhan, sehingga mereka memiliki hati yang rindu untuk menerapkan firman-Mu. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, marilah kita pulang dengan berkat yang dari Bapa, Allah Bapa, dan cinta kasih daripada anaknya Yesus Kristus, serta di dalam persekutuannya, di dalam rohnya yang kudus, yang akan menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya, dan kita semua yang percaya diberkati Tuhan akan berkata, amin.